Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita menggali rahasia-rahasia menakjubkan yang tersembunyi dalam sejarah penciptaan. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika video ini bermanfaat, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat mengejutkan dan misterius, yaitu apa yang sebenarnya terjadi di bumi ini sebelum Adam alaihi salam diciptakan. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa dalam Al-Quran disebutkan bahwa para malaikat sempat memprotes ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan akan menciptakan khalifah di bumi? Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Pertanyaan ini sangat menarik, karena bagaimana mungkin para malaikat yang suci dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah bisa memiliki prasangka seperti itu tentang manusia, kecuali mereka telah melihat atau mengetahui sesuatu sebelumnya. Jawabannya terletak pada rahasia besar yang tersembunyi dalam sejarah bumi sebelum Adam diciptakan. Menurut berbagai riwayat dan tafsir para ulama, ternyata bumi ini tidaklah kosong sebelum Adam diciptakan. Ada makhluk-makhluk yang telah menghuni bumi ini ribuan bahkan jutaan tahun sebelum manusia pertama diciptakan. Makhluk-makhluk ini disebut dalam beberapa riwayat sebagai Al-Bin dan Al-Hin, atau dalam sebutan lain adalah jin generasi pertama yang berbeda dengan jin yang kita kenal sekarang. Al-Bin dan Al-Hin adalah makhluk yang diciptakan dari api, sama seperti jin, namun mereka memiliki peradaban yang sangat maju dan hidup dalam masa yang sangat panjang di bumi ini. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, dapat terbang, dapat berpindah tempat dengan sangat cepat, memiliki kekuatan fisik yang dahsyat, dan yang paling mengejutkan adalah mereka memiliki teknologi yang jauh lebih canggih daripada yang bisa kita bayangkan saat ini. Bayangkan, mereka telah membangun peradaban yang begitu maju hingga dapat mengubah struktur geografis bumi, membangun kota-kota megah yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak dikenal oleh manusia modern. Namun, apa yang terjadi kemudian sungguh mengerikan. Al-Bin dan Al-Hin mulai sombong dan melampaui batas. Mereka mulai mengklaim diri sebagai tuhan-tuhan kecil, saling berperang satu sama lain dalam pertempuran yang dahsyat, menumpahkan darah di mana-mana, dan yang paling parah adalah mereka mulai durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peperangan mereka begitu hebat hingga mengguncang seluruh bumi, lautan bergolak, gunung-gunung runtuh, dan atmosfer bumi berubah drastis. Darah yang tertumpah begitu banyak hingga tanah bumi menjadi merah, dan inilah mengapa para malaikat mengatakan akan menumpahkan darah ketika mendengar akan diciptakan khalifah baru di bumi. Melihat kerusakan yang begitu parah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pasukan malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam untuk menghancurkan peradaban Al-Bin dan Al-Hin. Perang antara malaikat dan makhluk-makhluk ini berlangsung sangat dahsyat. Para malaikat dengan kekuatan yang diberikan Allah berhasil mengalahkan Al-Bin dan Al-Hin. Namun kehancuran yang terjadi begitu masif hingga seluruh jejak peradaban mereka terkubur di dalam perut bumi. Inilah mengapa kadang-kadang kita menemukan fosil-fosil aneh, struktur bangunan kuno yang tidak dapat dijelaskan dengan teknologi manusia purba, artefak-artefak misterius yang ditemukan di berbagai belahan dunia, dan formasi batuan yang tidak masuk akal secara geologis. Semua itu adalah sisa-sisa peradaban Al-Bin dan Al-Hin yang telah hancur jutaan tahun yang lalu. Setelah kehancuran total peradaban tersebut, bumi menjadi kosong dan hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memulai proses pemulihan bumi, menciptakan kembali tumbuhan, hewan, dan seluruh ekosistem yang kita kenal sekarang. Proses ini memakan waktu yang sangat lama, mungkin jutaan tahun, hingga akhirnya bumi siap untuk dihuni oleh makhluk baru yang akan menjadi khalifah, yaitu Adam alaihi salam dan keturunannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan khalifah di bumi, reaksi mereka bukanlah bentuk protes atau penentangan, melainkan kekhawatiran berdasarkan pengalaman yang telah mereka saksikan sebelumnya. Mereka telah melihat bagaimana Al-Bin dan Al-Hin yang awalnya taat kemudian menjadi sombong dan merusak bumi. Para malaikat khawatir hal yang sama akan terjadi lagi dengan makhluk baru yang akan diciptakan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebijakannya yang tak terhingga telah mempersiapkan segalanya dengan sempurna.
Adam diciptakan dengan kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk sebelumnya, yaitu akal dan hati nurani yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Adam juga diberikan potensi untuk bertaubat ketika melakukan kesalahan, berbeda dengan Al-Bin dan Al-Hin yang terus tenggelam dalam kesombongan mereka. Yang lebih menakjubkan lagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, yaitu ilmu pengetahuan yang lengkap tentang seluruh ciptaannya. Ini adalah anugerah yang tidak pernah diberikan kepada makhluk sebelumnya. Ketika Allah meminta para malaikat untuk menyebutkan nama-nama tersebut dan mereka tidak mampu, kemudian Adam dapat menyebutkannya dengan sempurna, barulah para malaikat menyadari kehebatan dan keistimewaan makhluk yang baru diciptakan ini. Namun rahasia yang tersembunyi tidak berhenti sampai di situ. Menurut beberapa riwayat, ketika iblis menolak untuk sujud kepada Adam, dia berkata bahwa dia lebih baik karena diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Yang menarik adalah iblis sebenarnya mengetahui sejarah kelam Al-Bin dan Al-Hin yang juga diciptakan dari api namun akhirnya hancur karena kesombongan mereka. Iblis mengetahui dengan pasti apa yang terjadi pada makhluk-makhluk sebelumnya, namun kesombongannya membuatnya mengulangi kesalahan yang sama. Inilah ironi terbesar dalam sejarah penciptaan. Iblis yang telah menyaksikan kehancuran peradaban Al-Bin dan Al-Hin karena kesombongan, justru jatuh dalam lubang kesombongan yang sama. Dia lupa bahwa kehebatan bukan terletak pada bahan penciptaan, melainkan pada ketaatan dan kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Adam diciptakan dan ditempatkan di surga bersama Hawa, mereka menjalani kehidupan yang sempurna tanpa ada kesulitan apapun. Namun ujian pertama datang ketika mereka dilarang mendekati sebatang pohon tertentu. Pohon ini bukanlah pohon biasa, melainkan simbol dari ujian pertama bagi manusia untuk membuktikan ketaatannya kepada Allah. Iblis yang telah diusir dari surga karena keangkuhannya tidak tinggal diam. Dia bersumpah akan menyesatkan seluruh keturunan Adam hingga hari kiamat. Dengan tipu muslihatnya, iblis berhasil membujuk Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon yang dilarang tersebut. Ketika mereka melakukan kesalahan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan mereka ke bumi. Namun disinilah letak perbedaan besar antara Adam dengan makhluk-makhluk sebelumnya. Ketika Al-Bin dan Al-Hin melakukan kesalahan, mereka terus tenggelam dalam kesombongan dan tidak pernah mau mengakui kesalahan mereka. Sebaliknya, Adam dan Hawa segera menyadari kesalahan mereka, merasa menyesal, dan langsung memohon ampun kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rahmatnya yang tak terbatas langsung menerima taubat Adam dan Hawa, bahkan memberikan mereka petunjuk untuk menjalani kehidupan di bumi. Inilah awal mula peradaban manusia di bumi, dengan bekal taubat, petunjuk dari Allah, dan tekad untuk menjadi khalifah yang baik di muka bumi ini. Yang sangat mengagumkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan Adam sebagai individu, tetapi juga telah mempersiapkan seluruh sistem kehidupan yang mendukung kelangsungan hidup manusia di bumi. Udara yang dapat dihirup, air yang jernih, tanah yang subur, tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan, serta siklus alam yang sempurna, semuanya telah disiapkan dengan detail yang luar biasa. Bumi yang dulunya pernah menjadi saksi kehancuran peradaban Al-Bin dan Al-Hin, kini menjadi tempat yang penuh berkah untuk keturunan Adam. Namun pelajaran dari sejarah masa lalu tidak boleh dilupakan. Manusia harus selalu ingat bahwa kesombongan dan kedurhakaan kepada Allah akan membawa kehancuran, sebagaimana yang terjadi pada makhluk-makhluk sebelumnya. Sejarah Al-Bin dan Al-Hin juga menjelaskan mengapa di berbagai tempat di dunia ini kita menemukan cerita-cerita tentang makhluk-makhluk raksasa, peradaban kuno yang sangat maju, dan teknologi yang hilang. Semua itu adalah gema dari peradaban yang pernah ada sebelum Adam diciptakan. Bahkan beberapa tempat di bumi ini masih menyimpan jejak-jejak energi negatif dari kehancuran masa lalu, itulah mengapa ada tempat-tempat tertentu yang terasa angker atau memiliki aura yang tidak nyaman. Jin yang kita kenal sekarang sebenarnya adalah keturunan dari sisa-sisa Al-Bin dan Al-Hin yang berhasil selamat dari kehancuran besar tersebut. Mereka belajar dari kesalahan nenek moyang mereka dan sebagian besar memilih untuk hidup tersembunyi dari manusia. Namun ada juga di antara mereka yang masih membawa sifat-sifat buruk nenek moyang mereka dan berusaha menyesatkan manusia,
bekerja sama dengan iblis dalam menjalankan misi penyesatan. Inilah mengapa dalam Islam kita diajarkan untuk selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan jin dan manusia. Karena ancaman tidak hanya datang dari sesama manusia, tetapi juga dari makhluk-makhluk gaib yang memiliki kemampuan lebih dari manusia namun tidak memiliki hidayah yang sempurna seperti yang diberikan kepada manusia. Rahasia lain yang tersembunyi adalah mengapa manusia diberikan usia yang relatif pendek dibandingkan dengan makhluk-makhluk sebelumnya. Al-Bin dan Al-Hin hidup dalam rentang waktu yang sangat panjang, bahkan jutaan tahun, namun usia yang panjang tersebut justru membuat mereka sombong dan lupa daratan. Mereka merasa memiliki waktu yang tak terbatas sehingga tidak pernah merasa perlu untuk bertaubat atau memperbaiki diri. Sebaliknya, usia manusia yang pendek adalah rahmat Allah yang tersembunyi. Keterbatasan waktu membuat manusia selalu ingat akan kematian, selalu merasa perlu untuk memperbaiki diri, dan tidak sempat untuk tenggelam terlalu dalam kesombongan. Setiap detik kehidupan manusia adalah kesempatan untuk beribadah, berbuat kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun di balik semua rahasia ini, ada hikmah terbesar yang harus kita pahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bukan karena Dia membutuhkan makhluk untuk menyembahnya, melainkan karena kasih sayangnya yang tak terbatas. Dia ingin memberikan kesempatan kepada makhluknya untuk merasakan kebahagiaan hakiki melalui ibadah dan ketaatan kepadanya. Peradaban Al-Bin dan Al-Hin yang hancur karena kesombongan adalah pelajaran berharga bagi manusia. Tidak peduli secanggih apapun teknologi yang kita miliki, sekuat apapun kemampuan yang kita raih, atau setinggi apapun kedudukan yang kita capai, semua itu tidak ada artinya jika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segalanya kepada kita. Bumi yang kita huni sekarang adalah amanah yang sangat besar. Kita adalah khalifah yang dipercaya untuk menjaga dan mengelola bumi ini dengan baik. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan makhluk-makhluk sebelumnya yang menganggap diri mereka berkuasa mutlak atas bumi ini. Kita hanyalah penjaga sementara yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan. Ketika kita melihat kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini, pencemaran udara dan air, penggundulan hutan, kepunahan berbagai spesies hewan dan tumbuhan, semuanya mengingatkan kita pada awal mula kehancuran peradaban Al-Bin dan Al-Hin. Mereka juga awalnya merusak lingkungan karena menganggap diri mereka berkuasa mutlak, dan kita tahu bagaimana akhir cerita mereka. Oleh karena itu, sebagai manusia yang diberi akal dan hati nurani, kita harus belajar dari sejarah masa lalu. Kita harus menjadi khalifah yang bertanggung jawab, yang tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat, tetapi juga memikirkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan yang kita lakukan. Islam mengajarkan kita untuk hidup dalam keseimbangan, tidak berlebihan dalam mengeksploitasi alam, dan selalu ingat bahwa segala sesuatu di alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipinjamkan kepada kita. Kita harus menggunakan sumber daya alam dengan bijak, tidak rakus, dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Rahasia yang tersembunyi di bumi sebelum Adam diciptakan juga mengajarkan kita tentang pentingnya kerendahan hati. Para malaikat yang begitu mulia saja mengakui keterbatasan mereka ketika tidak dapat menyebutkan nama-nama yang telah diajarkan kepada Adam. Mereka tidak merasa malu atau rendah diri, melainkan segera mengakui keunggulan Adam dan kemudian bersujud kepadanya sesuai perintah Allah. Sebaliknya, iblis yang sebenarnya memiliki pengetahuan tentang sejarah kelam makhluk-makhluk sebelumnya, justru terbutakan oleh kesombongannya sendiri. Dia tidak mau mengakui keunggulan Adam meskipun bukti-buktinya sudah jelas di hadapannya. Inilah yang membedakan antara makhluk yang taat dengan makhluk yang sombong, yaitu kemampuan untuk mengakui kebenaran meskipun itu bertentangan dengan ego mereka. Pelajaran berharga lainnya adalah bahwa setiap makhluk diciptakan dengan tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Para malaikat diciptakan untuk beribadah dan menjalankan perintah Allah tanpa pernah bermaksiat. Al-Bin dan Al-Hin diciptakan dengan kemampuan luar biasa namun juga dengan ujian yang berat. Jin diciptakan dengan kebebasan memilih seperti manusia namun dengan kemampuan yang berbeda. Dan manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi dengan akal, hati nurani, dan potensi untuk mencapai derajat yang sangat tinggi jika mereka taat kepada Allah. Setiap makhluk memiliki keistimewaannya masing-masing,
dan tidak ada gunanya untuk saling iri atau merasa lebih hebat dari yang lain. Yang terpenting adalah menjalankan fungsi dan tujuan penciptaan kita dengan sebaik-baiknya, yaitu menjadi khalifah yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab di muka bumi ini. Kisah penciptaan Adam dan rahasia yang tersembunyi sebelumnya juga mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan kedua kepada makhluknya yang bertaubat. Adam dan Hawa melakukan kesalahan, tetapi ketika mereka bertaubat dengan tulus, Allah langsung memaafkan mereka bahkan memberikan petunjuk untuk kehidupan selanjutnya. Ini berbeda dengan Al-Bin dan Al-Hin yang terus tenggelam dalam kesombongan mereka hingga akhirnya hancur. Perbedaan ini menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan kemampuan untuk mengakui kesalahan, menyesali perbuatan, dan bertaubat dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup dari pembahasan rahasia yang tersembunyi ini, kita harus mengambil hikmah yang mendalam. Sejarah penciptaan bukanlah sekedar cerita masa lalu, melainkan pelajaran hidup yang sangat berharga untuk masa kini dan masa depan. Setiap kejadian dalam sejarah penciptaan memiliki makna dan tujuan yang sangat dalam untuk membimbing kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kita harus selalu ingat bahwa kita adalah bagian dari rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dimulai sejak sebelum alam semesta ini diciptakan. Kita dipercaya menjadi khalifah di bumi ini bukan karena kehebatan kita, melainkan karena rahmat dan kasih sayang Allah yang tak terbatas. Oleh karena itu, marilah kita jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Jangan pernah lupa untuk selalu berdoa, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesombongan seperti makhluk-makhluk sebelumnya. Dan yang terpenting, mari kita jadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, menjaga kelestarian bumi, dan selalu berusaha menjadi khalifah yang baik hingga saatnya kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita dalami lebih dalam lagi tentang kehidupan Al-Bin dan Al-Hin yang begitu menakjubkan namun misterius. Menurut catatan-catatan kuno yang ditemukan para ulama dalam kitab-kitab tafsir klasik, Al-Bin dan Al-Hin memiliki kemampuan yang benar-benar luar biasa yang bahkan sulit dipahami dengan logika manusia modern. Mereka tidak hanya bisa terbang dan berpindah tempat dengan cepat, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk sesuka hati mereka, dapat berubah menjadi gunung, laut, bahkan menjadi fenomena alam seperti badai dan gempa bumi. Kemampuan luar biasa lainnya yang dimiliki oleh Al-Bin dan Al-Hin adalah mereka dapat hidup di berbagai dimensi sekaligus. Mereka tidak terbatas pada dimensi fisik seperti kita manusia, tetapi dapat berpindah-pindah antara alam fisik dan alam gaib dengan mudah. Inilah yang membuat mereka begitu berkuasa dan akhirnya menjadi sombong, karena mereka merasa tidak ada yang dapat mengalahkan atau membatasi mereka. Peradaban Al-Bin dan Al-Hin memiliki sistem pemerintahan yang sangat kompleks dan hierarkis. Mereka memiliki raja-raja yang berkuasa atas wilayah-wilayah tertentu, dengan kekuasaan yang meliputi tidak hanya daratan tetapi juga lautan, udara, bahkan ruang angkasa di sekitar bumi. Setiap raja memiliki pasukan yang terdiri dari jutaan pengikut dengan kemampuan khusus masing-masing. Ada yang ahli dalam mengendalikan cuaca, ada yang mahir dalam mengubah lanskap bumi, dan ada yang spesialis dalam menciptakan teknologi yang bahkan sampai sekarang tidak dapat ditiru oleh manusia. Yang paling mencengangkan dari peradaban mereka adalah kemampuan untuk menciptakan bangunan-bangunan megah yang seolah-olah menantang gravitasi bumi. Mereka membangun kota-kota yang melayang di udara, istana-istana di dasar laut yang lebih indah dari istana manapun yang pernah ada, dan yang paling spektakuler adalah mereka membangun jembatan-jembatan energi yang menghubungkan satu benua dengan benua lainnya tanpa menggunakan material fisik apapun. Teknologi mereka dalam bidang energi juga tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Mereka dapat mengekstrak energi langsung dari inti bumi, dari sinar matahari, dari angin, bahkan dari dimensi-dimensi lain yang tidak kasat mata. Energi ini tidak hanya mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi juga untuk menciptakan senjata-senjata pemusnah massal yang dapat menghancurkan seluruh benua dalam sekali serangan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Al-Bin dan Al-Hin telah menguasai rahasia-rahasia alam yang sampai sekarang masih menjadi misteri bagi manusia. Mereka memahami struktur atom jauh lebih detail daripada fisikawan modern,
Mereka mengetahui cara memanipulasi DNA dan gen dengan sempurna, bahkan mereka dapat menciptakan makhluk-makhluk hidup baru sesuai dengan keinginan mereka. Inilah mengapa di berbagai mitologi kuno kita sering mendengar cerita tentang makhluk-makhluk aneh seperti naga, phoenix, unicorn, dan berbagai makhluk mitologi lainnya. Karena semua itu adalah hasil kreasi Albin dan Alhin di masa lampau. Namun kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan mereka justru menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Semakin canggih yang mereka capai, semakin sombong mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mulai menganggap diri mereka sebagai tuhan-tuhan kecil yang dapat menciptakan dan menghancurkan apapun sesuka hati. Mereka lupa bahwa semua kemampuan dan kecerdasan yang mereka miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil usaha mereka sendiri. Puncak kesombongan Albin dan Alhin terjadi ketika mereka mulai mencoba untuk menciptakan makhluk yang dapat menandingi kemampuan mereka sendiri. Mereka bereksperimen dengan berbagai kombinasi unsur api, tanah, air, dan udara untuk menciptakan makhluk super yang dapat menjadi tentara sempurna bagi mereka. Eksperimen-eksperimen ini menghasilkan makhluk-makhluk mengerikan yang tidak memiliki jiwa dan hati nurani, hanya memiliki nafsu untuk menghancurkan dan membunuh. Makhluk-makhluk hasil kreasi Albin dan Alhin inilah yang kemudian menjadi sumber malapetaka bagi peradaban mereka sendiri. Karena tidak memiliki jiwa dan hati nurani, makhluk-makhluk ini tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Mereka mulai memberontak terhadap penciptanya sendiri, dan perang dahsyat pun pecah antara Albin dan Alhin dengan makhluk-makhluk hasil kreasi mereka. Perang ini bukan perang biasa seperti yang dapat kita bayangkan. Ini adalah perang yang melibatkan kekuatan-kekuatan supernatural yang dapat mengubah struktur bumi secara fundamental. Gunung-gunung berpindah tempat, lautan mengering dan yang tadinya daratan menjadi lautan, benua-benua terpisah dan bergabung kembali. Bahkan rotasi bumi pun berubah akibat dari dahsyatnya peperangan ini. Selama perang berlangsung, yang lamanya diperkirakan mencapai ribuan tahun, bumi mengalami berbagai bencana alam yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hujan darah turun selama berbulan-bulan, matahari terbit dari barat selama beberapa waktu, bulan pecah menjadi beberapa bagian kemudian menyatu kembali, dan berbagai fenomena aneh lainnya yang membuat bumi menjadi tempat yang sangat mengerikan untuk dihuni. Yang lebih menakutkan lagi adalah selama perang ini, batas antara alam nyata dan alam gaib menjadi kabur. Makhluk-makhluk dari dimensi lain mulai berdatangan ke bumi, menambah kekacauan yang sudah sangat parah. Bumi menjadi medan perang multidimensional yang tidak hanya melibatkan Albin dan Alhin, tetapi juga berbagai jenis makhluk dari berbagai alam yang berbeda. Melihat kekacauan yang sudah tidak terkendali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memutuskan untuk mengakhiri peradaban Albin dan Alhin. Namun sebelum mengirimkan pasukan malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu memberikan peringatan kepada mereka melalui utusan-utusan khusus. Utusan-utusan ini mencoba menyadarkan Albin dan Alhin agar kembali ke jalan yang benar, bertaubat dari kesombongan mereka, dan berhenti melakukan kerusakan di bumi. Sayangnya, Albin dan Alhin sudah terlalu tenggelam dalam kesombongan mereka. Mereka tidak hanya menolak untuk mendengarkan peringatan, tetapi bahkan berusaha menyerang para utusan Allah tersebut. Mereka menganggap para utusan sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka, dan dengan arogansi yang luar biasa, mereka menyatakan perang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah titik puncak dari keangkuhan makhluk ciptaan terhadap penciptanya. Albin dan Alhin tidak hanya durhaka, tetapi mereka benar-benar menyatakan perang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ini adalah tindakan yang paling bodoh dan paling berdosa yang dapat dilakukan oleh makhluk ciptaan manapun. Melihat keadaan yang sudah sangat parah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pasukan malaikat yang dipimpin langsung oleh malaikat Jibril alaihi salam. Pasukan malaikat ini bukan pasukan biasa. Mereka adalah malaikat-malaikat perang yang memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan dapat menghancurkan galaksi jika diperlukan. Ketika pasukan malaikat turun ke bumi, seluruh alam semesta berguncang karena kekuatan yang mereka bawa. Perang antara malaikat dan Albin serta Alhin hanya berlangsung singkat. Mungkin hanya beberapa hari atau minggu, namun dampaknya luar biasa dahsyat. Seluruh peradaban Albin dan Alhin hancur total dalam waktu yang sangat singkat. Kota-kota megah mereka runtuh,
teknologi canggih mereka hancur, dan hampir semua anggota mereka musnah dari muka bumi. Kehancuran yang terjadi begitu masif hingga tidak ada yang tersisa dari peradaban mereka kecuali beberapa jejak yang terkubur dalam-dalam di perut bumi. Inilah mengapa sampai sekarang, meskipun teknologi manusia sudah semakin canggih, kita masih belum dapat menggali terlalu dalam ke perut bumi. Ada kekuatan gaib yang melindungi sisa-sisa peradaban Albin dan Alhin agar tidak ditemukan oleh manusia, karena jika ditemukan, dapat menimbulkan bencana yang sangat besar bagi umat manusia. Setelah kehancuran total Albin dan Alhin, bumi menjadi tempat yang sangat suram dan menakutkan. Tidak ada kehidupan apapun yang tersisa, bahkan tumbuhan dan hewan pun musnah total akibat dari perang yang dahsyat tersebut. Bumi menjadi seperti planet mati yang penuh dengan puing-puing kehancuran dan energi negatif yang sangat kuat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kasih sayangnya yang tidak terbatas tidak membiarkan bumi dalam keadaan hancur selamanya. Setelah periode yang sangat lama, mungkin jutaan tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai melakukan proses rehabilitasi bumi secara bertahap. Pertama-tama, Allah membersihkan seluruh energi negatif yang tertinggal dari perang dahsyat tersebut. Proses pembersihan ini memakan waktu yang sangat lama karena energi negatif yang tertinggal sangat kuat dan sudah mengakar dalam-dalam di seluruh lapisan bumi. Setelah proses pembersihan selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menciptakan kembali atmosfer bumi yang sesuai untuk kehidupan. Udara yang dapat dihirup, lapisan ozon yang melindungi dari radiasi matahari, dan siklus air yang sempurna, semuanya diciptakan kembali dengan detail yang luar biasa. Proses ini juga memakan waktu yang sangat lama, mungkin ratusan ribu tahun, hingga akhirnya atmosfer bumi kembali stabil dan siap untuk menopang kehidupan. Langkah selanjutnya adalah menciptakan kembali kehidupan di bumi, dimulai dari organisme-organisme yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuhan-tumbuhan yang dapat mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, kemudian menciptakan hewan-hewan herbivora yang memakan tumbuhan, lalu karnivora yang memakan herbivora, hingga terciptalah rantai makanan yang sempurna dan seimbang. Setiap spesies tumbuhan dan hewan diciptakan dengan fungsi dan tujuan yang spesifik dalam ekosistem bumi. Tidak ada satupun makhluk hidup yang diciptakan sia-sia, semuanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Inilah salah satu bukti keagungan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan segala sesuatu. Proses penciptaan kembali kehidupan di bumi ini juga memakan waktu yang sangat lama, mungkin jutaan tahun, hingga akhirnya bumi menjadi tempat yang indah, subur, dan penuh dengan kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Ketika proses ini selesai, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada para malaikat tentang rencananya untuk menciptakan khalifah baru di bumi. Para malaikat yang telah menyaksikan seluruh proses kehancuran dan rehabilitasi bumi tentu saja memiliki kekhawatiran yang sangat besar ketika mendengar akan diciptakan khalifah baru. Mereka tidak bermaksud menentang keputusan Allah, tetapi berdasarkan pengalaman yang telah mereka saksikan, mereka khawatir sejarah kelam akan terulang kembali. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebijaksanaannya yang tak terhingga telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna. Adam diciptakan dengan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh Albin dan Alhin. Selain akal yang cerdas, Adam juga dibekali dengan hati nurani yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta potensi untuk bertaubat ketika melakukan kesalahan. Yang lebih penting lagi, Adam diciptakan dengan sifat tawadu atau rendah hati yang sangat kuat. Berbeda dengan Albin dan Alhin yang cenderung sombong ketika mendapat kelebihan, Adam justru semakin bersyukur dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diberi berbagai kelebihan. Inilah yang membuat Adam layak menjadi khalifah di bumi dan tidak akan mengulangi kesalahan makhluk-makhluk sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, yang dimaksud bukan hanya nama dalam arti kata, tetapi juga hakikat, sifat, fungsi, dan cara kerja dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Adam diberi pengetahuan yang sangat lengkap tentang seluruh ciptaan Allah, termasuk pengetahuan tentang sejarah Albin dan Alhin agar dia dapat mengambil pelajaran dari kesalahan mereka. Pengetahuan yang diberikan kepada Adam ini bukan hanya pengetahuan teoritis,
tetapi juga pengetahuan praktis tentang cara mengelola dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi dengan bijak. Adam mengetahui cara bercocok tanam, cara beternak, cara mengolah makanan, cara membuat peralatan, bahkan cara berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lain termasuk jin dan malaikat. Yang paling penting dari semua pengetahuan yang diberikan kepada Adam adalah pengetahuan tentang cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam mengetahui dengan sempurna cara berdoa, cara bersyukur, cara bertaubat, dan cara menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Inilah yang membedakan Adam dengan makhluk-makhluk sebelumnya yang meskipun memiliki kemampuan luar biasa tetapi tidak memiliki panduan untuk beribadah dengan benar. Ketika Adam ditempatkan di surga bersama Hawa, mereka menjalani kehidupan yang sangat bahagia dan damai. Surga adalah tempat yang sempurna di mana tidak ada kesedihan, kesakitan, kelelahan, atau masalah apapun. Segala sesuatu tersedia dengan mudah, dan mereka dapat menikmati keindahan surga sepuasnya tanpa ada batasan apapun kecuali satu larangan, yaitu jangan mendekati sebatang pohon tertentu. Larangan untuk mendekati pohon tersebut bukanlah karena pohon itu berbahaya atau beracun, tetapi sebagai ujian pertama bagi manusia untuk membuktikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian ini sebenarnya sangat mudah karena di surga tersedia ribuan bahkan jutaan pohon lain yang lebih indah dan lebih lezat buahnya. Namun justru karena mudahnya ujian inilah yang membuatnya menjadi ujian yang sesungguhnya. Iblis yang telah diusir dari surga karena keangkuhannya tidak tinggal dia melihat kebahagiaan Adam dan Hawa di surga. Dengan rasa dengki dan kebencian yang sangat besar, dia bersumpah akan menyesatkan seluruh keturunan Adam hingga hari kiamat. Iblis tahu bahwa dia tidak dapat menyerang Adam dan Hawa secara langsung karena mereka dilindungi oleh Allah, maka dia menggunakan tipu muslihat yang sangat halus dan licik. Iblis menyamar sebagai makhluk yang baik dan menasihati Adam dan Hawa bahwa pohon yang dilarang tersebut sebenarnya adalah pohon kehidupan abadi. Dia mengatakan bahwa jika mereka memakan buah dari pohon tersebut, mereka akan menjadi seperti malaikat atau bahkan seperti Allah, hidup abadi dan memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Dengan kata-kata yang manis dan meyakinkan, Iblis berhasil membuat Adam dan Hawa ragu dengan larangan Allah. Yang menarik adalah cara iblis menyesatkan Adam dan Hawa berbeda dengan cara Albin dan Alhin jatuh dalam kesalahan. Albin dan Alhin jatuh karena kesombongan mereka sendiri setelah mendapat kelebihan, sedangkan Adam dan Hawa jatuh karena tertipu oleh bisikan iblis yang memanfaatkan sifat manusia yang selalu ingin tahu dan ingin menjadi lebih baik. Ketika Adam dan Hawa akhirnya memakan buah dari pohon yang dilarang, yang terjadi bukanlah mereka menjadi seperti malaikat atau seperti Allah, tetapi justru sebaliknya. Mereka merasakan malu, takut, dan menyesal yang sangat dalam. Pakaian cahaya yang selama ini menutupi tubuh mereka hilang, dan mereka merasakan dingin dan tidak nyaman untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Namun reaksi Adam dan Hawa terhadap kesalahan mereka sangat berbeda dengan reaksi Albin dan Alhin terhadap kesalahan mereka. Bukannya menjadi sombong atau menyalahkan orang lain, Adam dan Hawa langsung menyadari kesalahan mereka dan dengan tulus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengakui bahwa mereka telah berbuat salah dan memohon agar Allah berkenan memaafkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rahmat-Nya yang tak terbatas langsung menerima taubat Adam dan Hawa. Tidak ada hukuman yang berat atau siksaan yang mengerikan, hanya konsekuensi alami dari perbuatan mereka yaitu harus turun ke bumi dan menjalani kehidupan yang lebih sulit daripada di surga. Namun Allah juga memberikan janji bahwa siapa saja dari keturunan Adam yang mengikuti petunjuk-Nya akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketika Adam dan Hawa turun ke bumi, mereka tidak sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk survive di bumi. Mereka diberi pengetahuan tentang cara bertani, berburu, membuat api, membuat pakaian, dan berbagai keterampilan hidup lainnya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di bumi yang jauh lebih keras daripada surga. Yang lebih penting lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Adam dan keturunannya sistem panduan hidup yang lengkap berupa wahyu dan ajaran agama. Setiap kali manusia mulai tersesat atau lupa akan tujuan hidup mereka, Allah akan mengutus nabi dan rasul untuk mengingatkan dan membimbing mereka kembali ke jalan yang benar.
Inilah perbedaan mendasar antara manusia dengan Al-Bin dan Al-Hin. Manusia diberi panduan yang jelas tentang cara hidup yang benar, sedangkan Al-Bin dan Al-Hin dibiarkan mencari jalan mereka sendiri tanpa panduan yang jelas. Akibatnya, ketika mereka mendapat kekuatan dan kemampuan luar biasa, mereka tidak tahu harus bagaimana menggunakannya dengan bijak dan akhirnya terjerumus dalam kesombongan. Sejarah panjang peradaban manusia di bumi menunjukkan bahwa meskipun manusia sering melakukan kesalahan, mereka selalu diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Setiap kali umat manusia mulai tersesat, Allah mengutus nabi dan rasul untuk membimbing mereka. Dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, semuanya datang dengan misi yang sama, yaitu mengingatkan manusia akan tujuan hidup mereka yang sesungguhnya. Yang sangat menarik adalah meskipun manusia memiliki usia yang jauh lebih pendek daripada Al-Bin dan Al-Hin, prestasi dan pencapaian manusia dalam berbagai bidang sangat mengagumkan. Manusia berhasil menciptakan peradaban yang indah, teknologi yang canggih, karya seni yang memukau, dan yang paling penting adalah banyak di antara mereka yang mencapai derajat ketakwaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi, rasul, sahabat, ulama, dan orang-orang saleh lainnya telah membuktikan bahwa manusia dapat mencapai derajat yang sangat mulia di sisi Allah meskipun dengan keterbatasan fisik yang dimiliki. Mereka membuktikan bahwa kehebatan sesungguhnya bukanlah terletak pada kekuatan fisik atau kemampuan supernatural, melainkan pada ketakwaan dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, ada juga manusia-manusia yang terjerumus dalam kesalahan seperti Al-Bin dan Al-Hin. Mereka yang sombong, berbuat kerusakan di bumi, menindas sesama, dan durhaka kepada Allah. Namun perbedaannya adalah Allah selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertaubat hingga nafas terakhir mereka. Tidak ada manusia yang terlalu jahat untuk tidak bisa diampuni jika mereka benar-benar bertaubat dengan tulus. Kisah Al-Bin dan Al-Hin juga menjelaskan mengapa di berbagai tempat di dunia ini masih ada tempat-tempat yang dianggap angker atau memiliki energi negatif yang kuat. Tempat-tempat tersebut adalah lokasi di mana dulu terjadi pertempuran dahsyat antara Al-Bin dan Al-Hin, atau tempat di mana mereka melakukan ritual-ritual yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Energi negatif yang tertinggal dari aktivitas mereka masih terasa hingga sekarang meskipun sudah jutaan tahun berlalu. Inilah mengapa dalam Islam kita diajarkan untuk membaca doa-doa perlindungan ketika memasuki tempat-tempat yang sepi atau angker. Bukan karena kita takut hantu atau setan dalam pengertian yang biasa dipahami orang, tetapi karena kita berlindung dari sisa-sisa energi negatif yang mungkin masih tertinggal dari masa-masa kelam sebelum Adam diciptakan. Fenomena-fenomena supernatural yang kadang-kadang dialami oleh manusia modern juga sebagian besar berkaitan dengan sisa-sisa dari peradaban Al-Bin dan Al-Hin. Penampakan makhluk-makhluk aneh, suara-suara misterius, benda-benda yang bergerak sendiri, dan berbagai fenomena paranormal lainnya seringkali adalah manifestasi dari energi-energi lama yang terganggu oleh aktivitas manusia modern. Namun yang perlu dipahami adalah semua fenomena ini tidak perlu ditakuti secara berlebihan. Selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin beribadah, dan selalu membaca doa-doa perlindungan, tidak ada kekuatan apapun di alam semesta ini yang dapat membahayakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa mutlak atas segala sesuatu, dan tidak ada yang dapat terjadi tanpa seizinnya. Pelajaran terpenting yang dapat kita ambil dari kisah Al-Bin dan Al-Hin adalah pentingnya menjaga kerendahan hati dalam segala situasi. Tidak peduli secanggih apapun teknologi yang kita miliki, setinggi apapun pendidikan yang kita raih, atau sekaya apapun harta yang kita kumpulkan, semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dicabut sewaktu-waktu jika kita tidak bersyukur. Kesombongan adalah akar dari segala kerusakan dan kehancuran. Al-Bin dan Al-Hin hancur karena kesombongan, iblis diusir dari surga karena kesombongan, dan banyak peradaban manusia yang runtuh sepanjang sejarah juga karena kesombongan pemimpin dan rakyatnya. Oleh karena itu, marilah kita selalu menjaga kerendahan hati dan selalu ingat bahwa kita hanyalah hamba Allah yang lemah dan membutuhkan pertolongannya setiap saat. Selain itu, kita juga harus selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nikmat kesehatan, keluarga, rizki,
keamanan, dan berbagai nikmat lainnya yang seringkali kita anggap biasa padahal semuanya adalah anugerah yang luar biasa besar. Albin dan Alhin tidak bersyukur atas kemampuan luar biasa yang mereka miliki, dan akhirnya semua itu dicabut dari mereka. Kita juga harus selalu ingat bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Betapapun canggihnya peradaban yang kita bangun, betapapun tingginya pencapaian yang kita raih, semuanya akan berakhir ketika ajal tiba. Yang kekal dan abadi hanyalah kehidupan di akhirat, dan bekal untuk kehidupan di akhirat adalah amal saleh yang kita lakukan di dunia. Mari kita jadikan kisah Albin dan Alhin sebagai peringatan dan pelajaran dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita terjebak dalam kesombongan ketika mendapat kelebihan. Jangan sampai kita lupa bersyukur ketika mendapat nikmat, dan jangan sampai kita durhaka kepada Allah yang telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Sebagai khalifah di bumi, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan mengelola bumi dengan bijak. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan Albin dan Alhin yang merusak bumi karena kesombongan dan kerakusan mereka. Marilah kita jadi manusia yang bijaksana, yang selalu memikirkan dampak dari setiap tindakan yang kita lakukan terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Demikianlah pembahasan mendalam tentang rahasia yang tersembunyi di bumi sebelum Adam alaihi salam diciptakan. Kisah Albin dan Alhin memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang bahayanya kesombongan, pentingnya bersyukur, dan perlunya selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala situasi. Semoga dengan memahami sejarah ini, kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan makhluk-makhluk sebelum kita. Mari kita lanjutkan eksplorasi mendalam tentang misteri-misteri lain yang berkaitan dengan periode sebelum Adam diciptakan. Salah satu aspek yang sangat menarik untuk dikaji adalah bagaimana jejak-jejak peradaban Albin dan Alhin masih dapat kita temukan di dunia modern ini, meskipun sudah jutaan tahun berlalu sejak kehancuran mereka. Para peneliti dan arkeolog di seluruh dunia seringkali menemukan artefak-artefak yang tidak dapat dijelaskan dengan logika dan teknologi manusia purba. Misalnya, ditemukan batu-batu megalitik dengan berat ribuan ton yang tersusun dengan presisi yang luar biasa, seolah-olah dipindahkan dan disusun oleh teknologi canggih yang tidak dimiliki manusia pada masa itu. Contohnya adalah Stonehenge di Inggris, Piramid Giza di Mesir, Machu Picchu di Peru, dan berbagai situs megalitik lainnya di seluruh dunia. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ditemukannya artefak-artefak yang terbuat dari bahan-bahan yang sangat keras dan tahan lama, namun dibentuk dengan presisi yang hanya mungkin dilakukan dengan teknologi laser atau teknologi pemotong yang sangat canggih. Bagaimana mungkin manusia purba yang katanya masih menggunakan alat-alat batu dapat membuat karya seni dengan tingkat presisi seperti itu? Penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa artefak-artefak tersebut bukanlah buatan manusia, melainkan sisa-sisa dari peradaban Albin dan Alhin yang terkubur dan kemudian muncul kembali ke permukaan bumi akibat berbagai proses geologi seperti gempa bumi, erosi, atau aktivitas vulkanik. Batu-batu megalitik yang kita lihat sekarang mungkin dulunya adalah bagian dari bangunan-bangunan megah Albin dan Alhin yang runtuh dan tersebar akibat perang dahsyat di masa lampau. Fenomena lain yang sangat misterius adalah ditemukannya gambar-gambar atau ukiran-ukiran kuno yang menampilkan makhluk-makhluk aneh yang tidak mirip dengan manusia atau hewan manapun yang dikenal. Gambar-gambar ini sering menampilkan makhluk dengan sayap, bertanduk, atau memiliki bentuk tubuh yang sangat aneh dan menakutkan. Dalam berbagai mitologi kuno, makhluk-makhluk ini sering disebut sebagai dewa-dewa atau makhluk supernatural yang berkuasa. Namun dengan pemahaman tentang Albin dan Alhin, kita dapat memahami bahwa gambar-gambar tersebut kemungkinan besar adalah representasi dari makhluk-makhluk yang pernah hidup di bumi sebelum manusia. Albin dan Alhin memang memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk sesuka hati, sehingga mereka dapat menampilkan diri dalam berbagai wujud yang menakutkan atau mengagumkan tergantung pada tujuan mereka. Yang lebih menarik lagi adalah banyak dari gambar-gambar kuno ini menampilkan adegan-adegan peperangan yang sangat dahsyat, dengan makhluk-makhluk yang saling bertarung menggunakan senjata-senjata yang terlihat sangat canggih. Ada gambar yang menampilkan makhluk terbang dengan senjata yang mengeluarkan cahaya, ada yang menampilkan ledakan-ledakan besar yang menghancurkan kota-kota, dan ada yang menampilkan makhluk-makhluk raksasa yang sedang bertarung di tengah lautan atau di puncak gunung. Semua gambar ini sangat konsisten dengan deskripsi peperangan Albin dan Alhin yang kita bahas sebelumnya.
Kemungkinan besar, gambar-gambar ini adalah dokumentasi atau rekaman dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi jutaan tahun yang lalu, yang kemudian diturunkan dari generasi ke generasi melalui berbagai tradisi lisan hingga akhirnya diabadikan dalam bentuk ukiran atau gambar di berbagai tempat di dunia. Aspek lain yang sangat menarik adalah fenomena tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat di berbagai belahan dunia. Hampir di setiap budaya dan agama, ada tempat-tempat tertentu yang dianggap memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, tempat di mana doa-doa lebih mudah dikabulkan, tempat di mana orang dapat merasakan kehadiran kekuatan yang lebih besar dari diri mereka. Menurut para ulama dan peneliti spiritual, tempat-tempat ini kemungkinan besar adalah lokasi-lokasi di mana dulu Albin dan Alhin melakukan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mereka terjerumus dalam kesombongan. Energi positif dari ibadah yang pernah dilakukan di tempat-tempat tersebut masih tertinggal hingga sekarang, sehingga orang-orang yang datang ke sana dapat merasakan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. Sebaliknya, ada juga tempat-tempat yang dianggap angker atau menakutkan, di mana orang sering merasakan perasaan tidak nyaman atau bahkan mengalami fenomena supernatural yang menakutkan. Tempat-tempat ini kemungkinan adalah lokasi-lokasi di mana dulu Albin dan Alhin melakukan ritual-ritual yang menyimpang atau tempat di mana terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Energi negatif dari aktivitas tersebut masih tertinggal dan dapat dirasakan oleh orang-orang yang sensitif terhadap energi spiritual. Fenomena lain yang sangat menarik adalah adanya legenda tentang makhluk-makhluk mitologi di berbagai budaya dunia yang memiliki kemiripan yang sangat mencolok meskipun budaya-budaya tersebut tidak pernah berinteraksi satu sama lain. Misalnya, legenda tentang naga ada di budaya Cina, Eropa, Amerika, dan berbagai tempat lainnya dengan karakteristik yang hampir sama. Legenda tentang raksasa juga ada di hampir setiap budaya dengan deskripsi yang serupa. Kemiripan ini sangat sulit dijelaskan jika kita beranggapan bahwa legenda-legenda tersebut hanya hasil imajinasi manusia. Namun jika kita memahami bahwa legenda-legenda tersebut adalah memori kolektif umat manusia tentang makhluk-makhluk yang pernah hidup di bumi sebelum mereka, maka kemiripan tersebut menjadi sangat masuk akal. Albin dan Alhin dengan kemampuan mengubah bentuk mereka mungkin pernah menampilkan diri dalam wujud naga, raksasa, atau makhluk-makhluk mitologi lainnya. Memori tentang perjumpaan dengan makhluk-makhluk ini kemudian diturunkan dari Adam kepada anak-anaknya, dan terus diturunkan dari generasi ke generasi hingga akhirnya menjadi legenda dan mitologi yang kita kenal sekarang. Yang sangat mengagumkan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebijaksanaannya memungkinkan sebagian kecil jejak dari peradaban Albin dan Alhin tetap ada hingga sekarang sebagai pelajaran bagi umat manusia. Jejak-jejak ini tidak cukup untuk memungkinkan manusia merekonstruksi teknologi mereka yang berbahaya, tetapi cukup untuk mengingatkan manusia tentang bahayanya kesombongan dan pentingnya tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia telah menghancurkan banyak kaum sebelum kita karena kezaliman dan kesombongan mereka, dan Dia menjadikan kehancuran mereka sebagai pelajaran bagi generasi sesudahnya. Albin dan Alhin adalah contoh paling ekstrim dari hal ini, di mana kehancuran mereka begitu total hingga hampir tidak ada yang tersisa kecuali jejak-jejak samar yang masih dapat kita temukan hingga sekarang. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ini adalah betapa pentingnya untuk selalu belajar dari sejarah. Sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga tentang pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil untuk masa kini dan masa depan. Kisah Albin dan Alhin mengajarkan kita bahwa tidak ada makhluk yang kebal dari kehancuran jika mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak peduli secanggih apapun peradaban yang mereka miliki. Di era modern ini, ketika teknologi manusia semakin canggih dan kemampuan manusia semakin besar, pelajaran dari Albin dan Alhin menjadi sangat relevan. Kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam kesombongan teknologi seperti yang dialami oleh mereka. Teknologi adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kerusakan atau untuk menyombongkan diri. Salah satu tanda bahaya yang harus kita waspadai adalah ketika manusia mulai merasa bahwa mereka tidak lagi membutuhkan Allah karena merasa sudah bisa mengatasi semua masalah dengan teknologi. Ketika manusia mulai merasa bahwa mereka bisa menciptakan kehidupan, mengendalikan alam, atau bahkan mencoba untuk menjadi seperti Tuhan, maka itu adalah awal dari kehancuran seperti yang dialami oleh Albin dan Alhin. Dalam bidang sains dan teknologi modern,
kita melihat bagaimana manusia sudah mulai bereksperimen dengan genetika, kecerdasan buatan, dan berbagai teknologi canggih lainnya yang memiliki potensi besar untuk kebaikan tetapi juga memiliki potensi untuk kerusakan jika tidak digunakan dengan bijak. Pelajaran dari Albin dan Al-Hin mengingatkan kita untuk selalu menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab dan selalu dalam bimbingan nilai-nilai moral dan spiritual. Yang perlu kita ingat adalah bahwa kemampuan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu bukanlah tanda kebesaran, melainkan tanda amanah yang besar. Semakin besar kemampuan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Albin dan Al-Hin gagal memikul tanggung jawab tersebut, dan akibatnya mereka hancur. Kita sebagai manusia harus belajar dari kesalahan mereka dan memastikan bahwa kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aspek spiritual dari kisah Albin dan Al-Hin juga memberikan pelajaran yang sangat penting tentang hubungan antara dunia fisik dan dunia gaib. Peradaban Albin dan Al-Hin menunjukkan bahwa ada dimensi-dimensi lain dari kenyataan yang tidak dapat kita akses dengan indera biasa atau dengan teknologi fisik saja. Kemampuan mereka untuk berpindah antara dimensi fisik dan gaib mengingatkan kita bahwa alam semesta ini jauh lebih kompleks dan misterius daripada yang dapat kita pahami dengan ilmu pengetahuan konvensional. Ada kekuatan-kekuatan dan makhluk-makhluk di alam gaib yang memiliki pengaruh terhadap dunia fisik, dan kita sebagai manusia harus selalu sadar akan keberadaan mereka. Inilah mengapa dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu membaca doa-doa perlindungan, memohon perlindungan Allah dari gangguan makhluk gaib, dan selalu menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber perlindungan tertinggi. Bukan karena kita takut secara berlebihan, tetapi karena kita menyadari bahwa ada aspek-aspek dari kenyataan yang berada di luar kendali kita sebagai manusia. Kisah Albin dan Al-Hin juga menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan dalam hidup. Mereka memiliki kemampuan fisik dan teknologi yang luar biasa, tetapi mereka kekurangan dalam aspek spiritual dan moral. Akibatnya, kemampuan luar biasa yang mereka miliki justru menjadi bumerang yang menghancurkan mereka sendiri. Manusia modern seringkali terjebak dalam ketidakseimbangan yang sama, di mana mereka sangat fokus pada pengembangan teknologi dan kemampuan fisik tetapi mengabaikan aspek spiritual dan moral. Akibatnya, teknologi yang seharusnya membawa kebaikan justru sering digunakan untuk tujuan-tujuan yang merusak seperti perang, eksploitasi, atau penindasan. Untuk menghindari nasib seperti Albin dan Al-Hin, manusia harus selalu menjaga keseimbangan antara pengembangan kemampuan fisik dan teknologi dengan pengembangan spiritual dan moral. Kemajuan dalam satu aspek harus selalu diimbangi dengan kemajuan dalam aspek lainnya, sehingga terciptalah peradaban yang tidak hanya canggih tetapi juga bermoral dan bertanggung jawab. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan panduan yang lengkap untuk mencapai keseimbangan ini. Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk mengembangkan sains dan teknologi, tetapi memberikan kerangka moral dan spiritual yang jelas tentang bagaimana sains dan teknologi harus dikembangkan dan digunakan. Dalam Al-Quran dan Hadits, kita menemukan banyak anjuran untuk menuntut ilmu, berpikir, melakukan penelitian, dan mengembangkan kemampuan manusia dalam berbagai bidang. Namun semua ini harus dilakukan dalam koridor yang jelas, yaitu untuk kebaikan manusia dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kesombongan atau kerusakan. Para ilmuwan Muslim terdahulu seperti Al-Kindi, Al-Razi, Ibn Sina, Al-Biruni, dan banyak lainnya adalah contoh sempurna dari keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dengan spiritualitas yang tinggi. Mereka berhasil membuat penemuan-penemuan luar biasa dalam berbagai bidang ilmu, tetapi mereka tidak pernah lupa bahwa semua kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika peradaban Islam mulai mengalami kemunduran, salah satu sebabnya adalah mulai terpisahnya antara pengembangan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai spiritual. Ilmu pengetahuan mulai berkembang untuk tujuan-tujuan yang bersifat duniawi semata, tanpa memperhatikan aspek spiritual dan moral yang seharusnya menjadi landasannya. Di era modern ini, dunia Islam memiliki kesempatan untuk bangkit kembali dengan mengambil pelajaran dari sejarah, termasuk pelajaran dari kisah Albin dan Al-Hin. Kita dapat mengembangkan peradaban yang canggih tetapi tetap berdasarkan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang kuat, sehingga tidak akan mengalami nasib seperti peradaban-peradaban yang hancur karena kesombongan.
Namun untuk mencapai hal ini, dibutuhkan kesadaran dan komitmen yang tinggi dari seluruh umat Islam untuk kembali kepada ajaran yang benar, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sungguh-sungguh, tetapi selalu dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan perkara yang mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan jika ada tekad dan usaha yang sungguh-sungguh. Aspek lain yang sangat penting dari kisah Albin dan Al-Hin adalah pelajaran tentang pentingnya persatuan dan kerjasama. Salah satu faktor yang menyebabkan kehancuran mereka adalah perpecahan internal dan peperangan saudara yang tidak pernah berhenti. Mereka yang seharusnya bersatu untuk membangun peradaban yang lebih baik, justru saling berperang dan menghancurkan satu sama lain. Pelajaran ini sangat relevan untuk umat manusia di era modern, khususnya umat Islam. Perpecahan dan permusuhan antar sesama Muslim adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam. Padahal, jika umat Islam dapat bersatu dan bekerja sama dengan baik, mereka memiliki potensi yang luar biasa untuk membangun peradaban yang maju dan bermartabat. Al-Quran dan Hadits sangat menekankan pentingnya persatuan dan persaudaraan antar sesama Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, dan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Namun sayangnya, dalam kenyataannya masih banyak umat Islam yang terjebak dalam perpecahan dan permusuhan yang tidak perlu, baik karena perbedaan mazhab, politik, suku, bangsa, atau berbagai alasan lainnya. Padahal perbedaan-perbedaan ini seharusnya menjadi kekayaan dan rahmat, bukan menjadi sumber perpecahan dan permusuhan. Kisah Albin dan Al-Hin mengingatkan kita bahwa perpecahan internal adalah salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan kehancuran sebuah peradaban, tidak peduli secanggih apapun peradaban tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk terus berusaha menjaga persatuan dan menghindari perpecahan yang tidak perlu. Tentu saja, persatuan yang dimaksud bukanlah persatuan yang memaksakan uniformitas atau menghilangkan perbedaan yang wajar dan alami. Islam mengakui dan menghargai keberagaman dalam kesatuan, di mana setiap individu dan kelompok dapat memiliki keunikan dan kontribusinya masing-masing dalam kerangka nilai-nilai dasar yang sama. Yang dibutuhkan adalah persatuan dalam hal-hal yang fundamental dan prinsipil, seperti keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan tekad untuk membangun peradaban yang adil dan bermartabat. Dalam hal-hal yang bersifat cabang atau detail, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan bahkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam. Pelajaran lain yang sangat penting dari kisah Albin dan Al-Hin adalah tentang pentingnya pendidikan karakter dan moral sejak dini. Salah satu faktor yang menyebabkan Albin dan Al-Hin terjerumus dalam kesombongan adalah karena mereka tidak memiliki fondasi moral dan spiritual yang kuat sejak awal. Ketika mereka mendapat kemampuan dan kekuasaan yang besar, mereka tidak tahu bagaimana menggunakan kemampuan tersebut dengan bijak karena tidak memiliki kompas moral yang jelas. Akibatnya, kemampuan yang seharusnya digunakan untuk kebaikan justru digunakan untuk kerusakan dan akhirnya menghancurkan diri mereka sendiri. Ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk sistem pendidikan modern. Pendidikan tidak boleh hanya fokus pada pengembangan kemampuan intelektual dan teknis saja, tetapi juga harus memberikan perhatian yang serius pada pembentukan karakter dan moral. Anak-anak harus diajarkan sejak dini tentang nilai-nilai kebaikan, kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan yang paling penting adalah kerendahan hati dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa fondasi karakter dan moral yang kuat, kemampuan intelektual dan teknis yang tinggi justru dapat menjadi berbahaya. Sejarah telah mencatat bagaimana banyak individu yang cerdas dan berbakat tetapi tidak memiliki moral yang baik akhirnya menjadi sumber kerusakan dan penderitaan bagi orang banyak. Sebaliknya, individu yang mungkin tidak memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa tetapi memiliki karakter dan moral yang baik seringkali dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih besar bagi kebaikan umat manusia. Mereka dapat menjadi pemimpin yang bijaksana, guru yang menginspirasi, atau anggota masyarakat yang dapat diandalkan. Dalam konteks keluarga Muslim, orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memberikan pendidikan karakter dan moral kepada anak-anak mereka.
Ini bukan hanya tanggung jawab sekolah atau institusi pendidikan formal, tetapi terutama adalah tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadits ini menunjukkan betapa besar pengaruh pendidikan orang tua terhadap pembentukan kepribadian dan karakter anak. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua Muslim untuk membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara mendidik anak dengan benar menurut Islam. Mereka harus tahu bagaimana cara menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak, bagaimana cara membentuk karakter yang baik, dan bagaimana cara menghindari kesalahan-kesalahan dalam pendidikan yang dapat berdampak buruk di masa depan. Kisah Albin dan Alhin juga memberikan pelajaran penting tentang bahayanya mengikuti hawa nafsu dan mengabaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kehancuran mereka adalah karena mereka lebih memilih mengikuti keinginan dan ambisi pribadi daripada mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka mendapat peringatan dari utusan-utusan Allah untuk kembali ke jalan yang benar, mereka menolaknya karena merasa bahwa mereka sudah tahu lebih baik dan tidak membutuhkan petunjuk dari siapapun. Kesombongan intelektual ini akhirnya membawa mereka kepada kehancuran total. Pelajaran ini sangat relevan untuk manusia modern yang seringkali terjebak dalam kesombongan intelektual yang sama. Banyak orang yang merasa bahwa dengan kemajuan sains dan teknologi, mereka tidak lagi membutuhkan petunjuk agama atau nilai-nilai spiritual. Mereka merasa bahwa akal manusia sudah cukup untuk memecahkan semua masalah dan tidak perlu lagi merujuk pada wahyu atau ajaran agama. Padahal, akal manusia meskipun merupakan anugerah yang sangat berharga, memiliki keterbatasan-keterbatasan yang tidak dapat diabaikan. Akal manusia dapat salah, dapat terpengaruh oleh emosi dan kepentingan pribadi, dan dapat terjebak dalam perspektif yang sempit. Tanpa bimbingan dari wahyu dan ajaran agama, akal manusia dapat menjadi sumber kesesatan daripada petunjuk. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul dengan membawa wahyu sebagai petunjuk bagi manusia. Wahyu bukan untuk menggantikan akal manusia, tetapi untuk membimbing akal agar dapat berfungsi dengan benar dan sampai pada kesimpulan yang tepat. Akal dan wahyu harus bekerja sama dalam harmoni, bukan saling bertentangan atau saling mengabaikan. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan keseimbangan yang tepat antara penggunaan akal dan kepatuhan terhadap wahyu. Umat Islam dianjurkan untuk menggunakan akal mereka untuk berpikir, meneliti, dan memahami alam semesta, tetapi dalam kerangka nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan cara ini, kemajuan dalam sains dan teknologi dapat dicapai tanpa harus mengabaikan aspek spiritual dan moral. Bahkan sebaliknya, semakin dalam seseorang memahami alam semesta dengan akal yang sehat, semakin besar pula kekaguman dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta yang maha agung dan maha bijaksana. Banyak ilmuwan besar dalam sejarah, baik yang muslim maupun non-muslim, yang semakin beriman kepada Tuhan setelah mempelajari keajaiban-keajaiban alam semesta. Mereka menyadari bahwa kompleksitas dan keindahan alam semesta tidak mungkin terjadi secara kebetulan, tetapi pasti ada perancang agung di baliknya. Sayangnya, ada juga sebagian ilmuwan yang terjebak dalam kesombongan intelektual seperti Albin dan Alhin, yang merasa bahwa dengan pengetahuan mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan atau agama. Mereka lupa bahwa betapapun luasnya pengetahuan manusia, itu hanyalah setetes air di tengah lautan yang luas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengingatkan kita bahwa manusia tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Ini bukan untuk merendahkan kemampuan manusia, tetapi untuk menjaga agar manusia tetap rendah hati dan tidak terjebak dalam kesombongan intelektual yang dapat membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain. Kesombongan intelektual adalah salah satu jenis kesombongan yang paling berbahaya karena seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Orang yang sombong karena kekayaan atau kekuasaan biasanya masih bisa menyadari kesombongannya, tetapi orang yang sombong karena pengetahuan seringkali merasa bahwa sikap mereka adalah sikap yang rasional dan ilmiah. Padahal, sikap yang benar-benar ilmiah adalah sikap yang selalu terbuka terhadap kemungkinan bahwa pengetahuan kita masih terbatas dan mungkin salah.
Seorang ilmuwan sejati adalah orang yang selalu siap untuk merevisi atau bahkan mengubah total teori-teori mereka jika ditemukan bukti-bukti baru yang bertentangan dengan teori tersebut. Demikian pula dalam hal agama dan spiritualitas, sikap yang benar-benar ilmiah adalah sikap yang terbuka untuk mempelajari dan mempertimbangkan ajaran-ajaran agama dengan objektif, bukan menolaknya secara a priori karena prasangka atau kesombongan intelektual. Banyak ilmuwan besar yang awalnya skeptis terhadap agama, tetapi setelah mempelajari dengan sungguh-sungguh, mereka justru menemukan bahwa ajaran agama, khususnya Islam, sangat sejalan dengan penemuan-penemuan ilmiah modern. Mereka menyadari bahwa Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu telah mengungkapkan banyak fakta ilmiah yang baru ditemukan oleh sains modern. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan yang sesungguhnya antara agama dan sains jika keduanya dipahami dengan benar. Yang ada adalah pertentangan antara pemahaman yang salah tentang agama dengan pemahaman yang salah tentang sains, atau antara kesombongan intelektual dengan kerendahan hati spiritual. Jangan lupa untuk memberikan like jika video ini bermanfaat bagi kalian. Share kepada keluarga dan teman-teman agar mereka juga dapat mengambil pelajaran dari kisah menakjubkan ini, dan subscribe channel ini serta aktifkan notifikasi untuk mendapatkan konten-konten Islami yang menarik dan bermanfaat lainnya. Barakallahu fiikum. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.